Mari kita berdoa, saudara-saudara, mohon pimpinan Tuhan untuk hidup dalam firman-Nya. Tuhan, rangkulan-Mu jelas, membuat kami berada dalam kehangatan kasih. Itu sebabnya kami meyakini bahwa kami ini adalah orang-orang yang Tuhan selamatkan. Kami ini adalah anak-anak-Mu. Dan kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu mendengar suara-Mu ya Bapa. Hidup menurut panggilan-Mu. Izinkan Tuhan kami merasakan vibrasi getar hati-Mu. Supaya hidup kami juga digetarkan oleh-Nya. Dan dengan itu kami boleh menggerakkan kehidupan yang sedang kami jalani. Bersama dengan para kekasih-Mu di sekeliling kami, bersama dengan segenap semesta yang Engkau tempatkan mengelilingi kami. Izinkan kami menjadi pelaksana firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab saudara terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sebuah kisah yang barangkali sudah kita baca berulang malam, berulang pagi, namun kita akan tetap merefleksikannya dengan segenap hati. Yohanes 12, ayat pertama hingga 11. Demikian sabda Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu minyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikian saudara sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya, meresapi, merasakan, dan hidup dalam firman-Nya hari lepas hari. Hosiana. Saudara-saudara, John Mayer, penyanyi blues itu, saudara-saudara, dalam sebuah lagunya menuliskan, "Love is a verb." Cinta itu, kasih itu adalah sebuah kata kerja. Love is a verb. It ain't a thing, itu katanya. Cinta itu adalah sebuah kata kerja. Cinta itu bukan sesuatu.
Dia mengatakan, "When you show me love, I don't need your word." Ketika engkau menunjukkan kepadaku cinta itu dalam sebuah tindakan, kata-kata tak berarti lagi buatku. Love is a verb. Itu katanya, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya kira Meyer betul. Apakah artinya cinta kalau tidak mewujud dalam sebuah tindakan? Apa artinya cinta kalau tidak mewujud dalam sebuah karya? Apa artinya cinta kalau hanya di batin saja? Itu namanya cinta cenat-cenut, saudara-saudara. Kalau di batin saja. Apa artinya cinta kalau cuma didiskusikan menjadi sebuah pengetahuan semata? Sebab cinta adalah sebuah karya. Cinta itu mesti diekspresikan dalam tindakan nyata, konkret. Dan justru karena itu, saudara-saudara, mencintai tidak pernah mudah. Betul, saudara? Mencintai tidak pernah mudah. Mengapa begitu, saudara? Oh, banyak sebab. Buktinya, ada begitu banyak orang yang saling mengasihi, tetapi sekaligus juga saling melukai. Itu menjelaskan bahwa mewujudkan cinta menjadi sebuah tindakan, ekspresi nyata, tidak pernah mudah. Hari ini kita akan belajar mengapa mencintai tidak pernah mudah, saudara. Yang pertama, karena cinta itu tidak pernah murah. Kasih itu ada harganya. Dan bukti kasih itu membutuhkan sesuatu yang dapat diukur. Bukan sebuah tindakan asal-asalan, apalagi murahan. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Maria sebagai sebuah tindakan kasih terhadap Yesus. Hari itu, saudara, sebagai ungkapan syukur atas kebangkitan Lazarus, Yesus telah menyatakan kuasanya di keluarga Maria, maka di situ diadakan sebuah jamuan syukur. Jamuan syukur ini sebagai sebuah ekspresi terima kasih kepada Yesus yang telah menyejarah, yang telah hadir, konkret, nyata, di kegelisahan hidup yang paling dalam di keluarga ini. Kematian Lazarus dan kemudian kebangkitan Lazarus. Di momentum syukur inilah Maria duduk dekat kaki Yesus. Mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu murni, setengah kati. Dan kemudian semuanya ditumpahkan di kaki Yesus. Oh, saudara, setengah kati minyak narwastu murni itu tidak murah. Yudas bahkan mengkalkulasi itu bisa dijual 300 dinar. Dan itu berarti 10 kali dari harga jual Yesus oleh Yudas. 300 dinar itu upah kerja setahun, saudara-saudara. Sebab 1 dinar itu adalah upah kerja sehari. Anda membayangkan kalau di kurs di Malang ini, upah kerja setahun yang Anda dapat dibelikan minyak narwastu, lalu kemudian semuanya ditumpahkan di kaki Yesus. Mahal tidak? Nilainya barangkali bisa jutaan, puluhan juta. Tidak pernah murah. Namun saudara-saudara, itulah cinta. Cinta itu membutuhkan sebuah tindakan yang konkret. Dan Maria yang merasa hidupnya dicintai oleh Tuhan, kemudian membahasakan cintanya tanpa kata. Duduk mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Yesus layak mendapatkan itu. Itu bagi Maria.
Apa yang dilakukan adalah ekspresi penghargaan dan syukurnya kepada Kristus. Bukan pengorbanan, tetapi sebuah penghargaan atas cinta Kristus yang dialami dalam keluarganya. Dan bukan itu saja, ia juga menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Bagian yang paling tidak elok dari tubuh Yesus, bagian yang paling rendah, kaki, diurapi dan diseka dengan mahkota Maria. Karena buat orang Yahudi, rambut wanita itu mahkotanya. Itulah sebabnya selalu ditudungi, diberikan penutup. Tidak boleh terurai begitu rupa. Tapi Maria menggunakannya untuk menyeka kaki Yesus. Anda lihat saudara, kasih itu tidak murah. Kasih yang tidak terukur dinyatakan melalui tindakan-tindakan yang konkret yang melebihi batasan-batasan normal, ukuran-ukuran normal. Itulah kasih. Dan karena itu, buat orang yang suka berhitung, maka mengasihi itu tidak pernah mudah. Sebab kasih tidak mungkin, kasih Anda kepada Tuhan tidak mungkin terjadi kalau Anda tidak membuka dompet Anda, bukan? Dan selalu berhitung dengan dompet Anda, bukan? Kasih Anda kepada Tuhan tidak mungkin terwujud kalau Anda selalu perhitungan dengan Tuhan, sementara ia tidak pernah berhitung dengan kita. Yang kedua saudara, kasih itu tidak mudah. Karena apa? Karena tindakan kasih tidak selalu disambut dengan sikap ramah. Coba saudara renungkan. Maria yang melakukan tindakan kasih itu dinyinyiri oleh Yudas. Apa salahnya Maria? Wong itu ya minyak-minyaknya sendiri. Itu rambut-rambutnya sendiri. Peristiwa itu juga dilakukan bukan di tempat umum, tapi di rumahnya sendiri, di ruang privatnya. Apa salahnya tindakan Maria? Bukankah ia berhak mengekspresikan suasana batinnya terhadap sosok yang telah hadir dalam kehidupan keluarganya? Dan bukan sembarang hadir, tapi hadir secara radikal, membangkitkan saudaranya yang mati. Apa yang salah? Oh saudara, tak ada yang salah. Namun toh, sekalipun demikian, bukan selalu diikuti dengan apresiasi. Yudas sinis, ceriwis, mengganggu apa yang sedang ia lakukan. Tak selalu ditanggapi menyenangkan. Anda pernah mengalami hal semacam itu? Anda mengekspresikan cinta dengan sungguh-sungguh, tapi tidak keterima juga begitu? Bukan saja oleh orang lain yang melihat, bahkan oleh orang yang kita cintai. Saya sudah mencintainya mati-matian, habis-habisan, tetapi ia tidak merasa dicintai, kurang diterima. Pernah mengalami begitu? Menyakitkan, bukan? Dan karena itu tidak pernah mudah. Nah, saudara, beruntung ternyata Yesus tidak memilih sikap seperti Yudas. Ia membela Maria. Mengapa saudara? Apakah karena wanita? Atau karena ia tahu Yudas bakal mengkhianatinya sebentar lagi? Oh, sama sekali bukan, saudara. Ia membela Maria karena ia tahu di dalam tindakan yang Maria lakukan itu ada kebenaran dalam prinsip mencintai. John Peoples dalam Desiring God, dia mengatakan begini,
Cinta adalah luapan sukacita di dalam Tuhan yang dengan senang hati diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dan itulah yang dilihat oleh Yesus dalam diri Maria saat itu. Sebuah perasaan sukacita, perasaan syukur karena telah mengalami cinta Tuhan. Dan kemudian dengan luapan sukacita dan syukur itu, ia mengorientasikan ungkapan kasihnya untuk memenuhi kebutuhan orang lain, yaitu kebutuhan Yesus. Saudara, kasih Maria itu dianggap Yesus tepat karena menjawab kebutuhan yang tepat di momentum yang tepat. Itulah sebabnya Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Apa yang mau dikatakan Yesus? Yang mau dikatakan oleh Yesus, tindakan Maria itu tepat. Karena apa? Punya sense of urgency. Ia membaca kebutuhan Yesus dan kemudian menjawab kebutuhan itu sebaik-baiknya yang dapat ia lakukan. Saudara, tindakan kasih yang tepat itu berorientasi pada kesadaran akan urgensi kebutuhan. Bukan kebutuhan diri sendiri, tetapi kebutuhan orang lain. Ketika Yesus menyebut peristiwa penguburannya, hal itu menunjukkan bahwa sebentar lagi dia akan mati. Aku tidak selamanya bersama-sama dengan kamu. Ia tidak selalu bersama dengan para murid. Dan sebuah tindakan kasih paling bermakna justru ketika kita lakukan manakala orang yang kita kasihi masih bersama dengan kita. Sehingga ia bisa merasakan. Sebab tindakan kasih yang kita lakukan pada saat orangnya tidak bersama lagi dengan kita, percuma, sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang paling dibutuhkan oleh Yesus selain sebuah peneguhan untuk mati, untuk dikuburkan, untuk melakukan sebuah karya yang maha hebat sekaligus maha berat? Apakah yang paling dibutuhkan Yesus untuk menyongsong salibnya dan kematiannya, saudara-saudara? Kehadiran. Bukankah setiap orang menjelang ajal selalu membutuhkan kehadiran, saudara-saudara? Saya ingat setiap kali mendampingi umat yang berada dalam situasi kritis dan masih sadar, selalu mencari orang-orang yang dicintai. Di mana istriku? Di mana anakku? Ia menyebut nama-nama yang ada di dalam hatinya dan merindukan nama-nama yang ada di dalam hatinya itu hadir mengelilinginya. Mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kehadiran itu adalah sebuah hadiah terindah. Bahasa cinta yang tak terungkapkan dan tak tergantikan oleh yang lain. Maka berbahagialah orang yang memasuki ajal dengan dikelilingi oleh kehadiran orang-orang yang dikasihi. Kenapa, saudara-saudara? Karena ketika kita memasuki ajal, ketika orang menghadapi kematian, ia tahu dia sendirian harus menyongsongnya. Dia tahu bahwa ia tak dapat menghindarinya dan sendiri harus memasukinya dan menghadapinya. Dan yang paling dibutuhkan dalam situasi semacam itu adalah kehadiran. Mungkin tak butuh banyak kata. Dan saudara-saudara, bahasa kasihnya Maria itu adalah kehadiran. Ketika Lazarus mati, dia hanya menangis
datang kepada Yesus. Tidak banyak ngomong. Dan sekarang pun tak satu kata pun terucap. Ia hadir mengekspresikan syukur, cinta, apresiasi tertingginya kepada Yesus dengan kehadiran. Seolah ia mengatakan, "Here I am, ini aku ada untuk kamu, aku hadir untuk kamu." Itulah sebabnya Yesus merasa diberkati. Yesus memang tukang memberi berkat, Allah sang pemberi berkat. Tapi dalam situasi semacam itu, dia membutuhkan encouragement. Sebab apa? Anda lihat ketika ia berdoa di Taman Getsemane, berat sekali. Bahkan keringatnya bercucuran bagai darah. Dia berseru kepada Bapaknya, "Haruskah cawan ini aku minum? Tidak adakah alternatif lain? Haruskah ini terjadi?" Oh saudara, itu sesuatu yang sangat berat. Dan apa yang dilakukan oleh Maria seolah meneguhkan, "Ya, aku akan menyongsong kematianku. Hari penguburanku telah tiba." Karena apa saudara? Mengurapi kaki, mengurapi seluruh tubuh, itu adalah simbol pengurapan terhadap jenazah. Kalau mengurapi kepala, itu mengurapi sebagai raja. Tetapi kalau yang diurapi adalah kaki, bagian tubuh yang bukan kepala, yang diseka di situ, itu menjelaskan Maria tidak mengurapi Yesus sebagai raja. Tetapi Maria sedang mengurapi Yesus dalam rangka meneguhkan Yesus untuk menuntaskan sebuah tugas yang maha berat, menyongsong ajal, melaksanakan kehendak Bapaknya secara tuntas, kematian, penguburannya. Yesus dapat merasakan sentuhan itu. Yesus dapat merasakan bahasa cinta itu. Dan ungkapan kasih itu berdampak. Anda lihat, kasih yang diberikan untuk menjawab kebutuhan di saat yang tepat, dengan cara yang tepat, punya dampak, bahkan menerobos situasi kini, melangkah ke depan, dan memampukan, memberkati Yesus, punya energi. Ya, aku akan maju dan menuntaskan seluruh panggilan sampai mati. Ibu bapak, saudara-saudara, kehadiran Maria menjadi berkat buat Yesus. Bapak ibu saudara-saudara, tindakan kasih kita kepada siapapun akan bermakna. Terlebih bermakna apabila itu kita lakukan di momentum yang tepat, dengan cara yang tepat, pada saat ia yang kita kasihi itu masih bersama dengan kita. Para wanita tidak punya kesempatan mengurapi Yesus dengan minyak pada saat Yesus dikuburkan. Tapi Maria punya kesempatan melaksanakannya justru ketika Yesus bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, tindakan itu tak boleh kehilangan momentum. Itu yang mau dikatakan. Karena itu manakala kita masih diberikan oleh Tuhan sebuah momentum bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, momentum bersama dengan Tuhan juga, jangan pernah menunda untuk mengekspresikan kasih Anda. Sebab tindakan di saat yang tepat itu maknanya sangat dahsyat. Tindakan kasih yang menjawab kebutuhan dan dihadirkan pada waktu dan cara yang tepat, saudara, memiliki dampak yang jauh lebih dahsyat. Seperti tindakan Maria kepada Yesus.
Dan bahkan sampai hari ini tindakan Maria itu bukan saja mengurapi dan memberkati Yesus, tapi juga memberkati dan mengurapi kita, bukan? Kita punya sebuah patron mewujudkan love as a verb. Saudara, tindakan kasih yang dilakukan oleh Maria bahkan dibandingkan dengan tindakan kasih Yudas, kita bisa melihat bumi dan langit sama sekali berbeda. Maria dan Yudas memang sosok yang bertolak belakang. Yang satu adalah si pemberi, yang lain adalah si pengambil. Dan kasih itu memberi, bukan mengambil. Saya kira dari kisah ini kita bisa melihat sebuah presentasi pemaknaan kasih oleh Yesus. Maria memberi habis-habisan, Yudas sepertinya mengasihi dengan mengatakan jual saja minyak narwastu murni ini kan mahal. Coba kalau ini dipakai memelihara orang miskin, bisa kasih makan berapa orang. Jangan melakukan tindakan bodoh dan sia-sia. Tetapi Alkitab mencatat bahwa itu dikatakan oleh Yudas bukan karena ia ingin memikirkan orang-orang miskin, bukan karena ia rindu menyatakan kasih dan memberi diri, tetapi itu dimotivasi oleh motif dan kebiasaan Yudas mengambil. Mengambil apa? Dalam kebiasaannya dia mengambil uang yang biasa dipegang sebagai bendahara pengikut Yesus saat itu. Tetapi ia juga mau mengambil momentum itu untuk dirinya sendiri. Kok Maria yang jadi perhatian? Gua dong. Lalu seolah dia mau mengatakan, aku ada loh. Dan dalam rangka berkata, aku ada loh. Dia membuat manuver. Jual aja minyaknya, kasih ke orang miskin. Sebenarnya dia hanya mau mengatakan, kenapa senternya Maria dan bukan aku? Aku ini ada. Mengambil kemuliaan, cinta pada saat itu. Ada sebuah pepatah, saudara-saudara. Sebenarnya di dalam kehidupan ini, manusia hanya terdiri dari dua jenis. Jenis pemberi dan jenis pengambil. Orang-orang yang suka mengambil, jenis pengambil, ia makan dengan enak. Orang-orang jenis pemberi, tidurnya lebih nyenyak. Itu pepatahnya. Para pengambil makannya lebih enak, para pemberi tidurnya lebih nyenyak. Anda tentu menangkap makna di belakang ungkapan ini. Para pengambil Tuhannya adalah perutnya. Para pemberi itu berserah diri pada saat Anda tidur nyenyak. Anda berserah diri toh, tahu siapa yang sedang mengendalikan kehidupan ini. Saudara, ungkapan ini dalam dan rasanya kita perlu berpikir kembali. Di mana posisi saya saat ini kalau berelasi dengan Tuhan? Di mana posisi saya saat ini di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang-orang di sekeliling saya? Istri saya, anak saya, keluarga saya, rekan pelayanan saya. Apakah saya si pemberi atau saya si pengambil? Saudara, itu sebabnya Yesus memberikan kita sebuah teladan. Love is verb, ya. Memilih tindakan kasih yang tepat untuk menjawab kebutuhan yang tepat di cara yang tepat. Itu menjadi berkat, iya. Kalau kita sebagai pelaku yang bertindak. Tapi di dalam hidup ini kita bukan sekedar sebagai pelaku yang melakukan sesuatu. Tidak jarang kita juga menjadi penerima kalau bukan pengambil. Ya saudara, penerima. Bagaimana kalau kita menerima kasih? Nah disinilah persoalan. Kerap kali mencintai itu sulit, merayakan kasih itu sulit, karena kita tidak siap menerima kasih.
Kita mau kalau orang mengasihi kita, saudara, mengasihi seperti yang kita inginkan, dengan cara-cara yang kita maui. Lalu kalau kemudian orang melaksanakan cinta dengan caranya dan bukan dengan cara yang kita maui, kita menyebutnya itu bukan cinta. Dan kemudian kita justru merana karenanya. Kadang-kadang juga saudara, ketidakrelaan menerima pemberian cinta itu merusak kehidupan. Saya ambil 2 contoh pada kesempatan pagi ini. Suatu kali saudara, seorang pendeta pergi bersama dengan para lansia untuk persekutuan padang udara terbuka. Mereka pergi bersama-sama rombongan lalu naik bis, saudara-saudara. Lah para lansia, saudara, kerap kali daya tahannya untuk maaf kata menahan pipis itu terbatas. Lalu sudah mau berangkat, beberapa orang yang ada di atas bis turun lagi dan mengatakan sebentar, supaya nanti di jalan tidak ngerepotin, saya ke toilet sebentar. Saudara, beberapa lansia turun, pendeta ini ikut turun dari bis. Melihat pendeta ini turun dari bis, ada seorang ibu lansia ikut turun. Bukan untuk ke toilet, tetapi sekedar turun di samping pendeta yang turun dari bis ini. Pada saat kawan-kawannya selesai dari toilet, naik, dia ikut naik karena pendetanya naik. Bis mau berangkat, masih ada sebentar, ada yang turun lagi, saudara. Pendetanya turun lagi, ibu ini yang naik bisnya susah payah, ikut turun lagi. Dan begitu beberapa kali. Terakhir kali ketika ada orang yang ke belakang dan mau naik lagi, pendeta itu turun, ibu ini mau turun dicegah sama pendeta itu. Oma nggak usah turun, Oma naik turunnya sudah payah kok. Sudah duduk di situ saja kalau Oma nggak ngapa-ngapain. Enggak saya mau turun. Dan ngeyel mau turun Oma ini, saudara. Lalu terjadilah dorong-mendorong antara pendeta dengan Oma ini. Maka jatuhlah Oma ini di pintu bis itu, saudara. Siapa yang salah menurut saudara? Sang Oma atau sang pendeta? Siapa yang salah? Halo? Oma atau pendeta? Pendetanya. Kenapa pendetanya? Karena rupanya dia tidak ngerti bahwa Oma itu turun naik dalam rangka menghargai dan mencintainya. Ketika ditanya, kenapa Oma turun naik? Lah domine turun kok. Masa saya di atas, ndak pantas, ndak hormat itu saya sama domine. Rupa-rupanya kalau pendetanya turun, dia merasa duduk di atas bis, dia merasa itu ndak pantas, ndak hormat. Turun naiknya itu disebabkan oleh domine yang turun naik. Coba kalau domine pendetanya itu ndak turun naik, dia juga ndak akan turun naik. Tapi pendeta ini ndak tahu bahwa itu adalah ekspresi cintanya Oma itu kepada dirinya. Dia tolak, jangan Oma. Itu caranya pendeta mengasihi Oma ini. Tapi Omanya sedang mengasihi pendetanya. Ini kan saling mengasihi tapi tidak nyambung toh saudara-saudara. Karena apa? Dua-duanya keliru. Karena dua-duanya tidak membiarkan orang lain mengasihinya dengan caranya. Karena menetapkan cara mengasihi, cara saya. Bukankah dalam hidup kita sehari-hari, problem kemelut hidup kita itu terjadi karena itu toh? Suami tidak merasa dikasihi oleh istrinya bukan karena istrinya tidak mengasihi. Dan sebaliknya, tapi karena apa? Mengasihi aku itu gini loh caranya, kalau enggak gini itu belum. Itu namanya kemudian jadilah dua orang saling mengasihi tapi kasihnya tak sampai gitu saudara. Dan itu biang bencana. Hidup itu memerlukan kerelaan menerima, bukan mengambil, tetapi membiarkan orang lain mencintai kita. Contoh lain, calon pengantin yang sudah pertunangan,
tinggal menunggu hari H pelaksanaan pernikahannya, tiba-tiba buyar. Ketika sang calon mempelai perempuan mengatakan, kita tidak bisa melanjutkan lagi hubungan ini. Mengapa? Kata mempelai laki-laki. Karena orang tuaku berubah pikiran. Dia mau mengawinkanku dengan anak kenalannya yang kaya raya. Dan aku tidak bisa menolak kehendak orang tuaku. Jadi maaf, kita nggak bisa lanjut. Mempelai pria protes. Bukankah bulan lalu ketika aku melamarmu tidak ada keberatan apa-apa dari orang tuamu? Mengapa berubah begitu rupa? Calon mempelai wanita cuma bisa menangis dan mengatakan, aku tak kuasa merubah keadaan. Oh saudara, hubungan itu buyar. Mempelai laki-laki itu marah dan menyimpan dendam kepada keluarga mempelai wanita. Dia mengekspresikan dendamnya dengan kerja keras begitu rupa. Akan kutunjukkan kepada keluarga itu bahwa aku tidak bisa diremehkan. Saudara, lalu dia kerja keras dan ia menjadi sukses begitu rupa. Sampai suatu ketika ia melewati sebuah pemakaman dan melihat calon mertuanya berpayung hitam di pemakaman itu. Mengenali dua sosok calon mertua itu, dia turun dan menghampiri. Kenapa di sini? Siapa yang meninggal? Lalu dengan terseduh, kedua calon mertua itu mengatakan, calon istrimu yang meninggal. Rupa-rupanya saudara, mempelai wanita itu tanda petik berbohong kepada pasangannya. Dia tidak sedang dijodohkan dengan siapapun. Di hatinya satu-satunya ya si pria yang dia cintai ini. Tetapi ketika dia mengatakan tolong tidak dilanjutkan lagi, memutus secara sepihak, itu dipicu oleh sebuah kesadaran dan pengetahuannya dia. Agaknya setelah lamaran itu ia merasakan tubuhnya tidak baik. Ia memeriksakan diri ke dokter dan kemudian dokter mengatakan bahwa dia menderita leukemia. Dan umurnya tidak lama lagi. Ia tidak sanggup membuat orang yang dicintai dan mencintainya itu terluka dengan perasaan kehilangan saat ia dipanggil oleh Tuhan. Ia tidak memberi kesempatan orang yang dicintainya menanggung dan menyongsong kematian bersama dengan dia. Lalu ia memutuskan secara sepihak, biar ku tanggung sendiri, aku tidak mau ngerepoti kamu. Seolah-olah begitu saudara. Dan ia tidak memberikan kesempatan kepada calon suaminya untuk merayakan hidup, merayakan cinta, menanggung situasi yang harus bersama dia. Lalu dia pilih mati seorang diri. Oh saudara-saudara, mempelai laki-laki ini kemudian mengalami sebuah penyesalan yang sangat dahsyat. Dia mengatakan, kenapa tidak dikatakan apa adanya? Kalau aku tahu situasinya semacam ini, aku sanggup kok dengan cintaku menjalani hidup walau tidak lama dengannya. Dan ia hidup dalam sebuah penyesalan yang luar biasa. Karena tak punya kesempatan mengekspresikan cinta justru di situasi paling sulit yang sedang dihadapi oleh pasangannya. Dia dihantui oleh penyesalan yang luar biasa dan mengganggu hidupnya. Karena sekian lama justru memelihara serigala di dalam dirinya. Karena rasa sakit hati diputuskan sepihak. Saudara, Anda lihat, kadang-kadang keengganan untuk menerima cinta, menganggap diri ngerepoti, itu justru menjadi kesulitan tersendiri di dalam merayakan cinta. Dan Yesus memberi teladan kepada kita. Yang dilakukan Maria mahal, iya. Yang dilakukan Maria tidak masuk akal, iya.
Tetapi biarlah dia melakukan bahasa cintanya. Sebab pengalamannya berjumpa dengan Tuhan berbeda dengan pengalaman murid yang lain. Yesus mengizinkan murid-murid yang lain mengekspresikan cinta dengan caranya. Dan ia juga mengizinkan Maria mengekspresikan cinta dengan caranya. Dia terima, dia sambut. Biarkanlah ia melakukan hal itu menjadi sebuah ekspresi cintanya padaku. Yesus tidak menolak, tidak mengambil, tetapi juga tidak menolak. Membiarkan orang berbahagia karena mencintai. Saya ingin menutup, saudara-saudara, dengan sebuah sharing kecil, dan biarlah sharing ini menginspirasi kita. Dulu, di jemaat pertama yang saya layani, sangat sederhana jemaatnya. Lalu kemudian di persekutuan sektor dan segala macam itu, saudara, supaya dapat terlaksana dengan baik, kita bersepakat untuk tidak membebani jemaat. Itu sebabnya ada sebuah konklusi dan sebuah peraturan bersama, kesepakatan bersama, persekutuan sektor tidak boleh memberi konsumsi, supaya yang satu tidak minder dengan yang lain. Dan sepakat sudah berjalan begitu lama itu, saudara. Sometimes ada keluarga yang sangat sederhana. Hidup sehari-hari pun susah. Dan ia membuka rumahnya untuk persekutuan sektor. Dan di luar dugaan kami, dia memberikan sebuah jamuan yang menurut kepala saya terlalu berat buat yang bersangkutan. Muncul protes para pengurus sektor. Kenapa dilanggar peraturan bersamanya? Nanti kalau yang lain ikut-ikutan bagaimana? Dan karena itu saya diminta untuk berbicara dengan yang bersangkutan. Saya pun berbicara. Dan saya mengatakan, Ibu, apakah ini tidak memberatkan Ibu? Beberapa kawan protes. Ibu menerjang kesepakatan bersama. Mestinya tidak perlu begini ya, Bu. Lain kali jangan begini. Ini berat toh buat Ibu. Orang dia adalah anggota jemaat diakonia, saudara. Dan dia dengan percucuran air mata, saudara, mengatakan, Pak Didi, kalau Bapak mengatakan berat, betul, ini maha berat. Saya menjual apa yang saya miliki untuk melaksanakan ini. Kalau Bapak katakan berat, iya Pak. Tapi apa saya ndak boleh? Kalau saya ini rela betul, ini wujud ungkapan cinta saya kepada Tuhan. Orang kayak saya ini dapat mengungkapkan dengan cara apa toh Pak? Oh saudara, saya merasa bersalah sekali saat itu. Karena apa? Saya merenggut kebahagiaan mencintai yang dilaksanakan oleh ibu itu. Dan saya mengatakan, saya mohon maaf. Saya merusak kebahagiaan ibu. Saya merusak cinta ibu. Saya mohon maaf. Saudara-saudara, saya berdiri seperti Yudas pada saat itu. Merusak kebahagiaan orang yang mencintai Tuhannya dengan caranya. Kadang-kadang kita juga begitu, bukan saudara-saudara? Atas nama kesepakatan bersama, atas nama standar-standar bersama. Dan cinta yang luar biasa, dia akan melebihi standar-standar biasa. Hari ini kita mengambil tema, kasihku padamu Tuhan, tambahkanlah. Itu artinya kita sedang memohon agar kita diberikan kemampuan untuk membahasakan cinta lebih dari standar-standar biasa. Dan ini berarti juga panggilan untuk melaksanakan cinta lebih dari standar, dan sekaligus membuka diri menerima cinta lebih dari standar. Karena apa saudara-saudara? Karena cinta yang dilakukan oleh Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus adalah cinta yang jauh melebihi standar. Bahkan ketika kita tidak layak, kita dirangkulnya dengan cinta yang tak terperi. Nafas hidup Kristen
nggak boleh jauh-jauh dari situ saya kira. Mari kita buka mata, kita jawab kebutuhan konkret, jangan kehilangan momentum dengan cinta yang besar, dan sekaligus kita buka ruang supaya orang punya momentum merayakan cinta bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.